Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alviaro dan pada kesempatan kali ini saya bakal menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Ruli, yaitu tugas untuk mereview film. Nah, pernah nggak kalian tuh membayangkan kalau misalkan diri kalian sendiri itu seorang penipu ulung, penipu yang paling dicari di seluruh dunia pada masa itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya bakal membahas film yang dirilis pada tahun 2002 yang berjudul Catch Me If You Can. Nah, film Catch Me If You Can ini sendiri juga disutradarai oleh salah satu sutradara legendaris, yaitu Steven Spielberg. Nah, film Catch Me If You Can sendiri ini diperankan oleh dua aktor papan atas yang tentunya performa itu tidak usah diragukan lagi oleh kita semua. Nah, kedua aktor tersebut tentunya memerankan pemeran utama, di mana satu aktor yaitu Tom Hanks yang berperan sebagai agen FBI Carl Hermti, dan pemeran utama salah satunya yaitu si Frank Abagnale Jr. yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Tentunya performa dari kedua aktor tersebut tidak usah kita ragukan sendiri dari film-filmnya yang sudah pernah diperankan oleh mereka berdua, dan penghargaan yang sudah didapatkan oleh mereka berdua. Nah, film ini sendiri tuh diangkat dari kisah nyata yang merupakan cerita dari Frank Abagnale Jr. itu sendiri. Film ini tuh dirilis pada tahun 2002 yang berdurasi sekitar 141 menit dengan rating PG-13. Yang berarti itu tentunya filmnya tuh bisa ditonton hampir di segala kalangan usia. Nah, latar belakang dari musiknya tuh diciptakan oleh John Williams. Tentunya tuh latar belakang dari musiknya ini sukses untuk menciptakan suasana jazzy dan cerita yang tentunya sangat cocok dengan film tersebut. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke segmen analisis film. Nah, menurut saya itu pada film Catch Me If You Can sendiri, hubungan di antara kedua pemeran utamanya yaitu si Frank Abagnale Jr. yang merupakan seorang penipu ulung, dan si agen Carl ini yang merupakan seorang FBI yang mengejarnya dari dulu hingga tertangkap ya, merupakan jantung emosional dari film ini sendiri, dimana mereka tuh pada awalnya tuh hanya memiliki hubungan pemburu dan yang diburu, tapi sering waktu dikarenakan kedua orang tua dari Frank Abagnale ini sendiri bercerai gitu, yang membuat tuh si Frank ini kehilangan sosok ayahnya. Nah, dan si Carl ini yang mendedikasikan hidupnya untuk mengejar si penipu Frank ini sendiri. Lama kelamaan tuh keduanya tuh mereka memiliki koneksi yang tak terduga, dimana koneksi ini tersebut juga tergambarkan pada saat panggilan telepon yang sering dilakukan oleh mereka berdua pada saat perayaan Natal. Panggilan telepon itu sendiri juga tidak hanya sekedar soal penangkapannya saja, tapi juga momen di mana Frank mencari sosok yang bisa membimbingnya, dan Carl juga menemukan tujuannya yang lebih dari sekedar penangkapan si Frank ini. Nah, dari hubungan yang dialami mereka berdua ini, menurut saya itu bukan hanya permainan yang kejar-kejaran yang dilakukan antara tikus dan si kucing, dimana yang pada akhirnya tuh menggambarkan hubungan ayah dan anak yang sesungguhnya. Nah, lalu selanjutnya ya, menurut saya tuh selain alur yang seru yang dimiliki oleh film ini juga sangat memanjakan mata, di mana Steven Spielberg dan juga si sinematografernya sendiri itu yaitu Janusz Kaminski yang berhasil menciptakan tampilan retro glam yang tentunya sangat sesuai dengan latar belakangnya itu sendiri, yaitu pada tahun 1960, khususnya 1963 hingga pada tahun 1970. Nah, juga pada setiap adegannya ya, seperti yang saya bilang tadi, latar belakang musik yang mereka gunakan itu diciptakan oleh si John Williams. Nah, sebenarnya latar belakang musik pada film tersebut juga saya masukkan pada latar belakang musik video ini.
latar belakang musik yang digunakan itu sangat cocok menurut saya, karena latar belakang JC tersebut bukan hanya elemen yang membangun filmnya, tapi juga membangun si karakter si Frank ini sendiri, dimana musik jazz yang sangat improvisatif ini juga menggambarkan karakter yang dimana si Frank ini merupakan seorang penipu yang terus berinovasi dan juga bermain-main dengan identitasnya. Nah, musik ini tuh menurut saya tuh merupakan cerminan dari jiwanya si Frank ini sendiri yang cerdas dan bebas. Lalu kita masuk ke analisis pesan moral. Pada akhirnya menurut saya tuh film Catch Me If You Can sendiri nih bukan hanya tentang kejar mengejar antara si penipu dan agen FBI-nya, tapi juga merupakan cerita tentang pencarian jati diri yang dilakukan oleh si Frank Abagnale ini sendiri. Dan film ini juga mengajarkan kita tentang makna pulang, dimana kan seperti yang kita tahu nih, si Frank Abagnale ini tuh merupakan korban dari broken home, dimana kedua orang tuanya bercerai. Nah, semua penipuan yang dilakukan oleh si Frank ini sendiri itu bukan karena dia jahat menurut saya ya, tapi karena dia tuh kesepian dan ingin mencari rasanya tuh pulang kembali ke rumahnya yang hilang karena orang tua yang bercerai tersebut. Dan film ini mengajarkan kita juga bahwa kebohongan apapun yang kita buat, seindah apapun kebohongan tersebut, tidak bisa menggantikan kebenaran yang ada di dunia ini. Dan bahwa jati diri kita yang sebenarnya ini tidak bisa dibangun di atas ilusi, melainkan harus kita temukan dan harus kita terima. Selanjutnya kita bakal masuk ke segmen terakhir. Sebagai segmen penutup, menurut saya tuh film Catch Me If You Can sendiri ini tuh bukan film yang sangat menghibur, tetapi masih memiliki bobotnya sendiri dan penuh dengan gayanya sendiri. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kalian pengen cari sebuah film yang ringan tetapi juga masih meninggalkan kesan yang kayak berbobot dan cerdas ini, maka film ini tuh menurut saya tuh cocok banget buat kalian. Nah, oleh karena itu coba bagi kalian yang sudah pernah menonton film ini, berikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan sekian video dari saya, terima kasih.